Salam, berjumpa lagi hari ini 3 Julai 2024, Minggu Biasa ke-13 melalui Renungan Injil Yohanes bab 20 ayat 24 hingga 29. Mari kita dengar dan renungkan bersama. Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang di situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bakas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bakas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, tidak ada gereja tanpa kebersamaan. Sebab pengalaman akan Allah hanya boleh ditemui dalam kebersamaan. Sebaliknya, dalam keterpisahan, pengalaman akan Allah tercipta justru dari perkiraan pribadi yang lebih sering menyesatkan. Itulah mengapa gereja selalu menghendaki terjalinnya sebuah persekutuan iman, karena hanya di dalam kebersamaan itulah kita dapat melihat Tuhan. Thomas tidak melihat Tuhan ketika dia terpisah dari kelompok murid. Dalam keterpisahannya, Thomas memiliki kriteria tersendiri untuk meyakinkan diri. Dia berkata, "Sebelum aku melihat bakas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bakas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah, jadi jika Thomas bertahan pada pertimbangannya sendiri, selamanya ia tidak akan melihat Tuhan. Namun, ketika ia berada bersama para murid yang lain, barulah Thomas mampu melihat Tuhan. Pengalaman Thomas pun menjadi pelajaran untuk kita. Orang-orang Kristen yang mulai menjauhkan diri dari kebersamaan iman akan sulit melihat Tuhan yang bangkit. Ekaristi sebagai pengalaman untuk melihat Tuhan hanya boleh terjadi dalam kebersamaan. Demikian pula dalam kehidupan berkeluarga. Banyak keluarga yang tidak mampu melihat dan mengalami Tuhan karena setiap individu di dalamnya berjalan sendiri-sendiri.
Semoga kita memperbaharui komitmen untuk hidup dalam kebersamaan, sebab kunci untuk melihat Tuhan adalah hadir dalam kebersamaan. Amin.